Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, semoga masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di hari ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali dalam program Mutiara Ramadan Online bersama Supertin dengan saya Muhammad Rizky Ramon MM sebagai pembawa acara yang ditayangkan live setiap hari Rabu dan Kamis pukul 17.30 sore di sosial medianya Tribun, yaitu di Facebook, YouTube, dan IG Tribun Medan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Heri Fitrian MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Ramon. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Insyaallah masih puasa sampai Allah, amin amin. Jadi sebelum nantinya kita masuk di sesi pertanyaan Ustadz, mungkin ada sedikit mukaddimah lah yang bisa Ustadz sampaikan kepada sahabat Tribuners yang ada di rumah terkait dengan keberkahan mungkin di bulan Ramadan ini. Baik. Waktu dan tempat, tafadhol, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Tribuners di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Sahabat Tribuners dan Bang Ramon, Ya, Ustaz. Ramadan merupakan bulan yang sangat diridhokan oleh umat Islam, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Yang menarik adalah puasa dalam Islam itu bukan puasa yang menyengsarakan, tetapi puasa yang sangat manusiawi. Kita tidak makan, tidak minum itu hanya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau bahasa orang Medan, nah puasa itu adalah kita mempercepat sarapan dan menunda makan siang lalu mempercepat makan malam. Jadi sangat manusiawi, dan semoga kita semua yang sehat dapat berpuasa pada bulan ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dengan kita berpuasa, sebagaimana Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah kamu, dengan berpuasa kamu akan menjadi lebih sehat lagi. Dan bukan sebaliknya Ustaz. Ya, dan bukan sebaliknya. Baik, makasih Ustadz. Jadi sahabat Tribuners, bagi sahabat Tribuners yang ingin bertanya terkait seputar Ramadan dengan Ustadz, bisa tanyakan di kolom komentar baik di Facebook ataupun Instagramnya Tribun Medan, dan nanti akan kita bantu untuk langsung mempertanyakannya kepada Ustadz. Nah, kita masuk pertanyaan nih Ustadz yang udah disiapin oleh tim. Apa arti bulan Ramadan menurut pandangan yang Ustadz ketahui? Baik, terima kasih Bang Ramon. Sahabat sekalian, Ramadan itu merupakan nama satu bulan yang dalam penanggalan Arab adalah bulan yang ke-9. Dahulunya bangsa Arab pernah mempergunakan penanggalan itu berdasarkan matahari. Nah, jadi Ramadan itulah bulan ke-9, dan ketika sampai pada bulan ke-9 Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas, maka Ramadan itu dalam bahasa Arab adalah membakar atau panas, ya, menghanguskan.
Karena memang ketika datang Ramadan, bulan yang ke-9 itu cuaca sangat panas. Nah, saat ini Ramadan itu masuk dalam penanggalan berbasis bulan. Maka kalau kita lihat Bang Ramon, ada perbedaan hari antara penanggalan berdasarkan matahari dengan bulan. Kalau berdasarkan matahari itu ada dalam tahun 365 hari. 12 bulan ya? Iya, kalau dalam penanggalan Masehi. Iya, Masehi bulan berdasarkan peredaran bulan ada setahun 354 hari. Oh, berkurang ya? Jadi antara matahari dengan bulan peredaran itu ada lebih kurang 10 atau 11 hari. Maka kita merasakan bahwa setiap tahun ini puasa kok semakin maju nih. Benar, jadi simpelnya adalah berdasarkan peredaran matahari itu dalam sebulan ada 30 atau 31 hari atau 29-26 hari di bulan Februari. Nah, kalau di penanggalan Arab berdasarkan peredaran bulan itu dalam sebulan ada 30 atau 29 hari. Nah, kemudian Al-Qurtubi mengatakan bahwa sumya Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan? Li'annahu yarmadu dzunub. Karena Ramadan itu artinya adalah membakar dosa. Nah, dengan apa dosa dibakar? Apakah dengan cahaya matahari tadi sangat membakar panas itu? Ternyata tidak. Nah, yuhkiruha bil a'malis salihah. Jadi dosa itu dibakar dengan amal-amal soleh. Jadi ketika orang beramal soleh, dia sedang membakar dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Makanya diistilahkan di bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah ya Mas. Benar, bulan maghfirah, bulan pengampunan karena dosa dibakar. Jadi terampunlah dosa orang yang bertaubat atau beribadah di bulan Ramadan itu. Karena kita tahu sendiri memang penanggalan Masehi ini kan di 12 bulan. Benar, ya. Nah, ternyata penanggalan di tahunnya Islam itu 12 bulan juga. 12 bulan hanya juga. Isi harinya itu yang berbeda. dikurangi, berkurang. Iya, benar. Baik, berarti itulah ya pandangannya Ustaz. Iya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Amalan apa yang dapat menghapus dosa kita selama di bulan Ramadan ini Ustaz? Baik. Sangat menarik ini Bang Ramon ya. Tadi di awal kita sampaikan bahwa Ramadan adalah bulan membakar ya, pembakaran dosa-dosa. Dengan apa dibakar dosa? Dengan amal soleh. Jadi pada dasarnya manakala kita beramal soleh, berbuat kebaikan, itulah sebagai cara solusi untuk membakar dosa. Nah, untuk Ramadan ini sangat menarik ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosa yang sudah pernah dia kerjakan pada masa lampau. Nah, dari hadis ini kita bisa berpijak bahwa ternyata di antara amal yang bisa menghapuskan dosa, membakar dosa di bulan Ramadan adalah dengan berpuasa. Jadi puasa itu sendiri merupakan amal soleh yang akan mampu menghapuskan, membakar dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Ya. Berarti ketika dia sudah melaksanakan amalan soleh, ketika bulan puasa dan dia merasa oke lah ini udah diampunin di dosa sama Allah gitu. Iya. Tahu-tahu habis bulan puasa, seawal dia nambah dosa lagi gitu ya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Itu ya seperti orang yang mandi kemudian bersih tapi dia main lumpur lagi gitu. Ya, nyemplung ke lumpur ya. Jadi sejatinya manakala dosa sudah terbakar, sudah habis, sudah terampuni, dia harus menjaga kebersihan dirinya agar tidak lagi masuk dalam kubangan dosa. Kemudian Bang Ramon, tidak hanya puasa, amal soleh yang bisa menghapuskan atau membakar dosa. Nah, satu lagi Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan ibadah pada malam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan
dosa yang sudah lampau. Apa amal ibadah ketika malam Ramadan? Tentu sudah kita sangat maklum, diisi dengan salat sunnah tarawih, kemudian salat sunnah witir, mengkaji, mentadaburi Al-Quran, bertadarus Al-Quran, kemudian bisa bersedekah, menyantuni anak yatim, dan berbagai macam amal ibadah yang dikerjakan pada malam hari, salat tahajud. Sangat banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Jadi pada siang hari spesifik dengan berpuasa, pada malam hari dengan amalan-amalan sunnah, itu sudah sangat mampu untuk membakar ya dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang yang pernah berdosa di saat bulan Ramadan ini. Dan memang di bulan Ramadan ini kan Ustadz, banyak umat Islam itu kan yang merasa oke, selama ini mungkin dia sudah pernah melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Nah, apakah memang di bulan Ramadan ini pintu taubat itu sangat terbuka lebar, Ustaz? Iya. Bagi orang yang memang merasa dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan sebelum di bulan Ramadan itu. Iya, menarik Bang Ramon. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dengan amal-amal ibadah di Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Jadi pintu taubat itu Allah berikan kepada hambanya kapan saja dan di mana saja. Ketika seorang hamba itu berbuat salah di siang hari, maka waktu malam itu waktu yang baik untuk dia bertobat kepada Allah. Ketika orang berbuat salah di malam hari, waktu siang Allah sediakan untuk bertobat dia. Dan ketika orang berbuat kesalahan pada bulan demi bulan, maka Allah sediakan Ramadan sebagai satu bulan di mana kesempatan baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di Ramadan ini merupakan bulan yang sangat cocok untuk memperbaiki diri dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya yang namanya taubat itu tidak boleh ditunda-tunda ya. Oh, nantilah saya taubat kalau sudah masuk Ramadan. Nah, yang menarik adalah para sahabat dulu, mereka sebelum masuk Ramadan sudah melakukan berbagai macam persiapan. Itu makanya Bang Ramon dan sahabat Tribuners, ketika kita sudah berada pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, Nabi mengajarkan doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Jadi ketika sudah Rajab, ketika sudah Sya'ban, sudah ada persiapan warming, ada pemanasan. Ya. Maka begitu saat masuk Ramadan ya sudah standby untuk benar-benar ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam makna benar-benar menyesal atas segala perbuatan kekeliruan yang pernah dikerjakan di masa lampau. Dan itulah istilah Allah bisa karena biasa. Iya, Allah bisa karena biasa. Ketika memang Ramadan di 10 pertama itu ya mungkin kita bisa bayangin masjid di mana-mana ramai gitu. Benar sekali ya. 10 ke tengah udah mulai berkurang. Sabnya maju ya. Sabnya maju. 10 terakhir malah habis Ustaz. Jadi taubatnya orang itu memang jangan sampai istilahnya sampai matahari terbit dari barat itu gimana? Baru dia menyesal ya. Baik. Itu, apakah tertutup itu taubat? Sama sekali. Ya, Bang Ramon, sahabat Tribuners, ya taubat itu berasal dari bahasa Arab ya, taba ya tubu, taubatan. Artinya kembali kepada jalan yang benar. Saya mengilustrasikan seorang pengendara kendaraan. Jadi ada spare. Seorang yang berkendara kan tidak lurus saja dia. Ya kadang-kadang ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Ya selama masih ada pada jalur yang benar, ada akselerasi, itu masih diokekan. Masih wajar. Jadi Allah pandang manusia ini sangat manusiawi. Artinya manusia ini tidak terlepas dari kesalahan. Ada kecenderungan ya mungkin untuk berbuat salah ya. Maka Allah sediakan pintu namanya taubat. Jadi taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatubu ilallahi mataba. Dan Allah itu menyeru kepada manusia di surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini kan yang dipanggil orang beriman. Hai orang beriman,
bertaubat kamu kepada Allah. Saya memahami bahwa ternyata orang beriman pun bisa saja berbuat salah. Nah, jadi kesempatan yang baik ketika Ramadan, manakala kita punya kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam surah Ali Imran dikunci, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang taubat itu dia akan segera menghentikan perbuatan jahatnya. Jadi bukan tobat cabai ya. Tobat cabai ya. Begitu dia pedas, tobat aku makan cabai. Tapi besok dia makan lagi. Makan lagi. Mana baksonya kok nggak terasa pedas ini kan gitu. Oh, jadi tidak seperti itu ya makna taubat itu ya Ustaz ya. Jangan sampai itu berulang lagi. Jadi ada tahapan-tahapan taubat yang perlu kita lakukan. Yang pertama menyesal atas dosa dan kesalahan yang sudah pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua, tidak hanya menyesal tapi juga memperbaiki. Memperbaiki. Jadi mengganti perbuatan jahat dengan perbuatan yang buruk. Nah, menyesal ya. Kemudian tidak akan mengulang lagi. Jadi pertama dia menyesal dengan istighfar, kedua tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga mengganti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah katakan di surah Hud bahwa kebaikan-kebaikan bila dikerjakan terus-menerus itu akan menghapuskan kesalahan. Dan yang terpenting yang keempat adalah kalau dosa itu berkaitan dengan sama manusia. Kepada Allah langsung taubat istighfar. Kepada manusia ya kalau menyangkut muamalah manusia, hak orang lain kita rampas, ini perlu kita kembalikanlah. Jadi kalau sempat kita ambil slop orang, kita taubat, ya balikkanlah slop itu. Jangan pula tetap dipakai slopnya kan. Ya, paling tidak harus minta maaf lah. Minta maaf lah. Di lebaran nanti. Lebaran ya. Oke, baik Ustaz. Nah, ini ada juga nih pertanyaan Ustaz. Jadi Ramadan ini kan bulan yang tepat untuk bertaubat. Kira-kira apa yang bisa Ustaz berikan gambaran kepada sahabat Tribuners yang mungkin sahabat Tribuners juga di rumah ingin merasa mungkin dia selama ini sudah melakukan kesalahan-kesalahan gitu lah. Eksistensinya seperti apa ketika memang ini Ramadan? Apa kira-kira kiat yang bisa mereka ya saya juga mungkin ingin melakukan tobat di bulan Ramadan ini. Baik, kiat-kiatnya gitu. Baik. Sahabat Tribuners yang berbahagia, Ramadan adalah bulan perubahan. Dikatakan bahwa Ramadan syahrut taghyir. Ramadan bulan perubahan. Man lam yataghayyar fi Ramadan fahuwa khasir. Siapa yang tidak berubah dengan Ramadan, maka dia tergolong orang yang merugi ya. Allah katakan bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menerima pintu taubatnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Abwabus sama. Ketika datang Ramadan akan terbuka pintu surga. Pintu langit terbuka, pintu kebaikan terbuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Dikunci pintu neraka. Jadi pintu surga Allah buka. Artinya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk berbuat baik sebagai jalan kita untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikunci di pintu neraka ya. Pintu neraka dikunci, digembok ya. Jadi ditutup segala kemungkinan manusia ini berbuat dosa, berbuat kesalahan agar dia tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Jadi Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Jangan kita menenggelamkan diri dalam kesalahan. Jadi Bang Ramon, ini sangat menarik ya. Manusia itu punya sifat putus asa ya. Nah, putus asa. Padahal Allah larang ini. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah banyak dosa, tertimbun dengan dosanya itu juga tak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, hai hambaku yang sudah melampaui batas, sudah menzalimi diri sendiri, sudah bergelimang dengan dosa, kamu jangan
berputus asa. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan diri kita atau siapa saja, sahabat kita, teman kita tenggelam dan terbenam dalam dosanya. Ini ada sebuah kisah menarik Bang Ramon ya, bahwa seorang wanita, sekarang apa namanya itu Bang ya? Wanita yang Dulu wanita tunasusila namanya. kalau sekarang mungkin kita kiaskan dengan wanita berprofesi menyimpang lah. Wanita berprofesi menyimpang ya. Bolehlah seperti itu. Bolehlah begitu kan. Jadi diceritakan bahwa ada seorang wanita yang seperti itu, satu hari di tengah padang pasir yang sangat panas, sangat gersang, dia merasa sangat haus sekali. Seperti orang puasa kan, haus sekali kan. Betul. Haus Bang. Aduh, Haus sekali ya. setengah jam lagi nih. Setengah jam lagi, jangan digoda ya. Dia sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur ya. Nah, dia turun ke bawah dengan susah payah. Nah, ada dijelaskan juga dia mencari tali ya kan? Iya. Mencari tali. Ada juga disebutkan dia turun ke bawah dengan membawa sepatu dari kulitnya. Sampai bawah, dia ambil air dengan sepatunya, dia naik ke atas. Begitu dia akan minum, dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke atas pasir karena sangat haus. Sangat haus sekali dia. Nah, si perempuan tadi terbit rasa sayangnya, kemudian dia dekati anjing itu, ya dia berikan minuman air itu kepada. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Walaupun dia tidak merasa mempunyai dosa yang banyak, sudah pasti dia merasa berdosa kan. Tapi yang kita lihat bahwa dengan sebuah kebaikan tadi itu Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Jadi Ramadan ini jangan sampai kita membiarkan diri kita terbenam dalam dosa. Ayo segera berubah, segera menjadi baik, dan Allah Subhanahu wa taala siap membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Tadi kan sudah disampaikan Bang Ramon yang 10 malam pertama, ada 10 malam kedua, ada 10 malam ketiga. Ini hadis ini memang menjadi polemik ya. Ada yang mengatakan ini maudhu, ada yang mengatakan dhaif, tapi setidaknya ada pesan yang bisa kita tangkap ya. Kita tidak ingin berpolemik dalam persoalan hadis ini, tapi kita akan menangkap pesannya bahwa memang benar 10 malam pertama itu orang begitu antusias untuk beribadah di Ramadan ya. Kemudian 10 malam kedua sudah mulai berkurang. 10 malam ketiga ya sudah banyak yang terkabar kan. Padahal sejatinya semakin lama Ramadan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 pertama dekat kepada Allah, 10 malam kedua semakin mantap, dan 10 malam ketiga itu semakin hebat lagi. Yang apalagi dikatakan Nabi mengilustrasikannya itu 10 malam terakhir itu diikatkan, kencangkan ikat pinggang, dan bahkan kita disuruh iktikaf di masjid. Ya, itu mungkin pada posisi itu kita mulai menyadarkan diri lah ya, bahwasanya itulah momen dimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin 11 bulan yang sudah ada kita sibuk dengan kehidupan dunia, tak ada salahnya 10 Ramadan itu kita benar-benar fokus lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik Bang Ramon ini, mungkin Bang Ramon kenal dengan Bang Dery Sulaiman ya? Iya, yang pemusik itu ya kan. Benar. Kalau tak salah lagunya itu DSA sih. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Semua akan mati. Jadi di Ramadan itu kita disuruh untuk bertafakur ya, berpikir bahwa ternyata dunia sangat kecil, akhirat sangat luas. Jadi yang menarik adalah Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa akhirat lebih bagus dari dunia. Tapi bukan berarti dunia ditinggalkan untuk akhirat. Karena dunia jembatan menuju akhirat. Jadi sekarang kita di atas jembatan ini kan. Betul. Di atas jembatan menuju akhirat. Maka kita jalan di jembatan dengan bagus, dengan benar nih pada jalurnya, supaya sampai di akhirat dengan selamat. Jangan sampai kita di dunia malah kita lompat dari jembatan nyemplungnya. Nah, pertanyaannya gini Ustaz, apakah taubat itu merupakan suatu hidayah atau memang murni dari keinginan kita sendiri Ustaz? Ya, kayak kita ambil contoh Ustaz Dery dan beberapa
rekan-rekan artis yang Iya. sekarang udah banyak hijrah Benar, gitu, Ustaz. benar. Nah itu kan bisa kita gambarkan mereka kan udah benar-benar berubah gitu. Ya, berubah lah. Perubahan itu kan Iya. memang kan Ustaz nggak gampang Iya, gitu. Ada terakhir proses perubahan. transisinya Benar, itu. benar. Apakah peranan hidayah ataupun petunjuk dari Allah itu juga besar di situ, Ustaz? Gimana? Ya. Menarik ini Bang Ramon ya. Jadi perubahan yang terjadi pada diri manusia ini banyak faktornya. Yang pertama di sini peran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Sang Khalik ya. Khalik. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang berikan hidayah. Jadi memang perubahan orang itu dari buruk menjadi baik itu memang sangat dalam, sangat besar peran Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hidayah. Jadi Allah itu berhak untuk menyusupkan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Nah, tapi kalau kita hanya pasrah kepada itu, kita bisa terjebak kepada faham namanya faham Jabariyah. Majbur. Jadi kita seperti wayang. Tak boleh juga. Jadi meskipun hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia, tetapi pada diri manusia juga ada ikhtiar, ada usaha untuk memperbaiki diri. Saya tertarik dengan kisah Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Umar masuk Islam itu memang Allah punya hidayah. Tapi lebih daripada itu ada peran Nabi di sana. Doa Rasulullah. Doa juga. Rasulullah. Betul. Nabi pernah berdoa, Allahumma aizil Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Itulah Abu Jahal. Abu Jahal. Nabi berdoa, ternyata doa Nabi Allah kabulkan. Padahal itu paman Nabi ya, Ustaz, yang Umar satu lagi. Iya. Jadi Allah kabulkan. Lewat doa Nabi, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, kita mengambil suatu iktibar bahwa bila kita melihat ada sahabat kita, teman kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan, kita tidak boleh membuli, Bang Ramon. Tidak boleh memvonis juga, Ustaz. Jangan memvonis, biarkan hakim yang punya ketok palu memvonis. Jaga lisan kita, jangan pernah kita mencaci, memaki, membuli. Sekarang merundung ya, perundungan kepada orang-orang yang mungkin mereka terjebak dalam dosa. Betul. Tapi kita sebagai orang yang mengatakan baik, kita punya peran lewat doa. Doakan, ya Allah, muliakan sahabatku, berikan dia hidayah. Ya Allah, dengan berkah Ramadan ini, berikan kepada dia perubahan. Dan mungkin kalau tiap sahabat orang itu yang baik mendoakan dia, bisa jadi ada di antara doa kita, doa Bang Ramon atau doa sahabat Tribuners, itu Allah kabulkan. Dan yang menarik adalah di antara doa yang Allah kabulkan adalah doa seorang mukmin kepada saudaranya, didoakan sementara orang ini nggak tahu jika dia sedang didoakan oleh saudaranya. Nah, jadi ini sebagai kata kunci, jangan pernah kita membuli orang yang berbuat kesalahan, karena mungkin kita punya masa lalu yang berbeda-beda nih Bang Ramon ya. Ada yang gelap, ada yang remang-remang, tapi kita punya masa depan yang sama, putih bersih. Jadi doa kita agar sahabat kita mendapatkan daya Allah Subhanahu wa taala itu. Amin, amin. Baik, sahabat Tribuners. Demikian tadi bincang-bincang kita seputar pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz, dan semoga apa-apa yang kita perbincangkan tadi bisa menjadi nilai positif untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri nih Ustadz, mungkin Ustadz bisa menyampaikan kata-kata penutup kepada sahabat Tribuners yang ada di rumah terkait dengan materi kita ini. Tafadhol, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bang Remon. Baik. Sahabat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah, pintu pengampunan kepada kita dan kepada siapa saja yang tentu sangat banyak dengan noda dan kesalahan. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Kita gunakan kesempatan momentum satu kali dalam setahun. Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan untuk memperbaiki diri, berubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita hidayah
kekuatan, Amin. lahir, batin, kemauan dan juga kemampuan untuk beribadah pada bulan Ramadan yang barokah ini. Nah, demikian Bang Rahman. Terima kasih Ustaz Eri. Jadi baik sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, demikian tadi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Al Ustadz, dan semoga dan harapannya kita bisa melaksanakannya dan mengaplikasikannya di rumah, Insyaallah, dimanapun kita berada. Nah, jangan lupa juga ikutin terus acara Mutiara Ramadan Online bersama Superteen, karena kita akan ada kuis dengan total hadiah jutaan rupiah, dan tetap terus ikuti program ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kembali besok di waktu dan acara yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tribuners. Jangan lewatkan Mutiara Ramadan Online bersama Superteen setiap hari Rabu dan Kamis jam 5 sore di sosial media Tribun Medan. Akan ada kuis berhadiah jutaan rupiah untuk 3 orang pemenang. Jaga stamina saat berpuasa bersama Superteen.